Bab 29, Mari kita bercerai. Pagi keesokan harinya, Zhao Xueqing terbangun dan melangkah menuju ruang tamu. Pandangannya langsung tertuju pada surat perjanjian yang telah ditandatangani. Namun, kartu bank yang seharusnya berada di sana sudah tidak terlihat. Ia berdiri terpaku cukup lama. Di dadanya, rasa kecewa dan getir bergulung tanpa bisa ditahan. Ternyata benar. Jiang Tian memang orang yang rakus. Demi 1 juta yuan, ia rela mengakhiri pernikahan mereka tanpa ragu sedikit pun. Xueqing, tunggu sebentar, makanannya hampir siap. Suara Jiang Tian terdengar dari dapur. Tak lama kemudian, ia keluar membawa hidangan sarapan yang masih mengepul hangat. Zhao Xueqing menyantap sarapan itu dalam diam. Rasanya lezat, sama seperti dulu. Namun di dalam benaknya, pertanyaan tak henti berputar. Apakah Jiang Tian benar-benar telah pulih, atau semua ini hanya sandiwara kegilaan yang ia perankan? Akan tetapi, setiap kali teringat bagaimana Jiang Tian memukuli orang-orang dengan wajah dingin dan mata liar, tubuh Zhao Xueqing tak kuasa menahan gemetar. Jika dia benar-benar membaik, mengapa sikapnya justru semakin tak terkendali? Usai makan, Zhao Xueqing berdiri dan berkata pelan, "Jiang Tian, ayo kita berangkat kerja." "Aku tidak pergi." Jiang Tian menggelengkan kepala dengan tenang. Ia telah memutuskan untuk mempercepat kultivasinya, sekaligus menyelidiki tempat tinggal Liu Yunhai dan Wu Chaohui, mencabut akar masalah sebelum bahaya tumbuh semakin besar. Dengan begitu, meskipun kelak ia benar-benar berpisah dengan Zhao Xueqing, setidaknya tidak akan ada ancaman tersisa di Linzhou yang bisa menyentuhnya. Setelah itu, ia bisa menapaki kembali jalan kultivasi tanpa beban, dan secepat mungkin kembali ke puncak kejayaannya di masa lalu. Oh! Zhao Xueqing terdiam sejenak. Kalau begitu, hati-hati di rumah. Jangan berkeliaran kemana-mana. Tatapannya menjadi kosong. Entah sejak kapan, bekerja tanpa Jiang Tian di sisinya justru terasa asing. "Kalau begitu, kapan kita mengurus prosedur perceraian?" tanya Jiang Tian datar. "Aku sedang sibuk beberapa hari ini," jawab Zhao Xueqing. "Kita tunggu sampai hari Jumat. Aku juga harus mencari rumah, dan akan pindah hari itu." Usai mengucapkan kata-kata itu, Zhao Xueqing bergegas meninggalkan Time House, langkahnya cepat seolah tengah melarikan diri. Setelah Zhao Xueqing pergi, Jiang Tian menggunakan telepon rumah dan menghubungi Yao Zhenghao. "Selidiki tempat tinggal dan pergerakan 2 orang itu untukku." "Master Jiang, yang Anda maksud?" "Liu Wangfeng dan Wu Chaohui." Begitu mendengar 2 nama itu, jantung Yao Zhenghao seakan membeku. Keduanya adalah tuan muda papan atas di Linzhou, berlatar belakang kuat dan kekuatan mereka bahkan sedikit di atas dirinya. Apa yang hendak dilakukan Jiang Tian? Meski dipenuhi pertanyaan, Yao Zhenghao tak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menjawab dengan hormat, "Tenang saja, Master Jiang. Saya akan menyelidikinya secara menyeluruh." "Baik. Setelah selesai, hubungi nomor ini." Sambungan pun terputus. Jiang Tian segera duduk bersila dan menelan Pei Yuan dan. Begitu pil itu masuk ke perutnya, terdengar gemuruh dari dalam tubuhnya. Kekuatan obat yang dahsyat meledak di laut Qi, bagaikan inti energi yang meledak. Sakit. Wajah Jiang Tian terpelintir menahan nyeri. Keringat dingin mengalir deras, dan erangan tertahan lolos dari sela-sela giginya. Namun ia menggertakkan rahang, memaksa diri untuk bertahan. Ia tahu betul, dengan kekuatan Liu Yunhai, memiliki pengawal bersenjata api adalah hal yang wajar. Dengan kultivasi tahap tempering tubuh tingkat kedua, ia belum mampu menahan senjata api modern secara langsung. Ia harus menembus ranah murid Qi agar bisa bergerak bebas. Mengikuti perputaran seni kekacauan penciptaan, energi obat yang mengamuk perlahan berubah menjadi aliran Zen Qi murni. Aliran itu menyusuri meridian, memasuki titik-titik akupuntur, memelihara tulang dan otot, menjadikannya semakin kuat dan ganas. Jiang Tian tak menyangka kemurnian obat herbal langka ini sedemikian tinggi. Bahkan, ada harapan untuk langsung menembus ke tingkat kedua murid Qi. Tanpa terasa, 5 jam berlalu. Menjelang sore, Zen Qi dalam tubuhnya melonjak dengan kecepatan mengerikan. Namun tiba-tiba, Jiang Tian merasakan ada yang tidak beres. Saat cadangan Zen Qi mencapai puncak tahap tempering tubuh, alirannya justru berhenti. Tak hanya itu, panas membakar mulai menyebar di seluruh meridian. Kulitnya merekah, darah merembes keluar. Tidak baik. Ini tanda-tanda penyimpangan kultivasi. Rasa sakit luar biasa menyerbu, seolah laut Qi akan meledak. Jantung Jiang Tian berdegup kencang. Dalam keputusasaan, ia menggigit jarinya sendiri.
Dengan satu semburan, darah memancar keluar seperti anak panah. Sepertinya aku tidak boleh terlalu gegabah lagi. Kalau sampai Dewa Agung Taichu mati karena penyimpangan kultivasi di tahap tempering tubuh, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ketika energi ganas itu perlahan mereda, Jiang Tian tersenyum lega. Untung saja ia menemukan cara tepat waktu. Jika tidak, nyawanya pasti sudah melayang. Pei Yuan dan ini terbuat dari ginseng gunung berusia 300 tahun, dikombinasikan dengan Ling Shen dan Huang Jing 9 putaran. Khasiatnya terlalu kuat. Ini adalah racun 3 arah dari segala obat besar. Masing-masing bagaikan obat harimau dan serigala, dengan sifat obat yang amat buas dan ganas. Jangankan orang bertubuh lemah, bahkan pria kuat sekalipun akan mati mendadak jika menelannya sekaligus. Darah akan mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut. Ia terlalu terburu-buru ingin menyingkirkan keluarga Liu. Fondasi kultivasinya belum stabil, meridian dan tubuhnya belum cukup kuat, sehingga belum sanggup menahan khasiat obat sebesar ini. Saat panas di pembuluh darah mulai surut, Jiang Tian segera menghentikan pendarahan. Meski kehilangan cukup banyak darah, ia menyadari bahwa dirinya telah berhasil mencapai puncak tahap tempering tubuh. Lebih dari itu, masih tersisa banyak khasiat obat dalam darahnya. Jika ia terus berkultivasi dengan hati-hati, menembus tahap murid Qi hanyalah soal waktu. Tiba-tiba, telepon berdering. Yao Zhenghao melaporkan secara rinci lokasi tempat tinggal serta rutinitas harian Liu Wangfeng dan Wu Chaohui. Bagus. Kau sudah bekerja keras, ucap Jiang Tian. Sorot matanya memancarkan dingin membunuh. Liu Wangfeng, Wu Chaohui, tunggulah. Aku akan membuat kalian mati tanpa tempat pemakaman. Master Jiang, apakah ada perintah lain? Tanya Yao Zhenghao. Bantu aku mencari giok berkualitas tinggi dan pisau ukir. Belikan juga cinabar dan kertas jimat, sebuah ponsel, serta 1 set jarum akupuntur. Selain itu, aku butuh tempat tinggal, ujar Jiang Tian dengan tenang. Giok itu akan ia gunakan untuk membuat beberapa jimat giok pelindung bagi Zhao Sueking, agar hatinya sedikit lebih tenang. Kertas jimat dan cinabar digunakan untuk meramu jimat bola api. Jika ingin membunuh seseorang, ia harus memusnahkan segalanya tanpa meninggalkan jejak. Di dunia kultivasi, biasanya ia menggunakan darah dan kulit binatang iblis untuk membuat jimat. Namun kini, ia hanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dunia fana. Ia memilih tinggal di klub di Hao karena masih perlu berkultivasi. Proses itu berbahaya dan bisa menimbulkan keributan besar, yang tentu akan menakuti Zhao Sueking. Tidak masalah. Datang saja ke klub di Hao, di lantai atas ada kamar tamu bintang 5, jawab Yao Zhenghao tanpa ragu. Jiang Tian mengemas kebutuhan sehari-hari ke dalam tas selempang. Ia menatap kamar yang telah ia tempati selama beberapa tahun dengan sedikit enggan, lalu bergegas pergi. Saat itu, Zhao Sueking baru saja pulang kerja. Melihat Jiang Tian hendak keluar, ia bertanya heran, Jiang Tian, kamu mau kemana? Kita akan bercerai. Tidak pantas aku tinggal di rumah lagi. Aku akan tinggal di klub di Hao, supaya tidak mengganggumu. Kalau ada masalah, kau bisa mencariku di sana, jawab Jiang Tian datar. Dari mana kamu punya uang untuk tinggal di tempat seperti itu? Tanya Zhao Sueking. Namun seketika ia tersadar dan tersenyum dingin. Oh, benar juga. Sekarang kamu sudah dapat 1 juta, bisa dibilang orang kaya. Tapi semua itu ditebus dengan berakhirnya pernikahan mereka. Bagaimana mungkin ia begitu tega, tanpa penyesalan sedikit pun? Hidung Zhao Sueking terasa perih, matanya berkaca-kaca. Dengan nada kecewa, ia berkata, baik, pergilah. Setibanya di klub di Hao, Yao Zhenghao langsung menyambutnya dan menyerahkan semua barang yang dibutuhkan. Beberapa potong giok es berkualitas tinggi itu bernilai setidaknya 5 juta, namun di mata Jiang Tian, semua itu tak ada artinya. Ia malas berbasa-basi. Setelah menerima barang-barang tersebut, ia langsung masuk ke kamar. Jiang Tian kembali berkultivasi dan dengan cepat menembus tahap murid Qi. Namun, sisa khasiat Pei Yuan dan terlalu kuat. Ia kesulitan mengendalikan panas dalam tubuhnya. Ia merasa sayang membuang darah yang mengandung esensi obat-obatan langka itu. Kebetulan, tak jauh dari sana terdapat stasiun donor darah. Sebuah ide melintas di benaknya. Ia pun pergi mendonorkan darahnya. Ia bahkan berpikir, betapa beruntungnya orang yang menerima darah itu, karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Setelah donor pertama, perawat menghentikannya sambil tersenyum. Tuan, ini sertifikat donor darah Anda. Ada juga biaya nutrisi sebesar 500 yuan. Jiang Tian tidak menolak. Bagaimanapun, uang sekecil apapun tetaplah uang.
Setelah menerima uang dan menandatangani tanda terima, ia memasukkan sobekan kertas itu ke dalam tas dan pergi. Hari-hari berikutnya, Jiang Tian memusatkan diri pada kultivasi. Di sela waktu, ia mengukir jimat pelindung pada giok. Setiap sore, ia pergi mendonorkan darah untuk menyesuaikan khasiat obat dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, ia berhasil menembus murid Qi tingkat kedua. Tanpa terasa, hari Jumat pun tiba. Saat Zhao Sueking hendak berangkat kerja, pintu terbuka. Jiang Tian masuk dan berkata, "Sueking, hari ini waktunya mengurus perceraian. Kamu ada waktu." Hati Zhao Sueking terasa pahit. Apakah kamu benar-benar sebegitu tak sabarnya untuk bercerai? Atau kamu begitu membenciku, hingga tak ada sedikit pun kenangan yang tersisa? Atau semua ini hanya karena 1 juta itu? Aku menemanimu bertahun-tahun, merawatmu bertahun-tahun, lalu apa yang kudapatkan? Ia menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di dadanya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Ayo, aku sudah lama menunggu hari ini." Dalam perjalanan menuju kantor urusan sipil, mobil Zhao Sueking kembali mogok. Ia terpaksa memanggil derek dan membawa mobil ke bengkel 4S. Setelah mobil diperbaiki dan tagihan dibayar, Zhao Sueking menyadari kartu banknya kosong. Ia mengernyit dan berkata, "Jiang Tian, bisakah kamu meminjamkanku 2.000 yuan?" "Hah? Kamu mau uang?" Jiang Tian terkejut. Ia memang tidak berniat mengambil 1 juta itu, sehingga belum pernah mencairkannya. Saat ini, uang yang ia miliki hanyalah sekitar 2.000 yuan hasil donor darah. Lagi pula, dengan You Zhenghao yang mengurus segalanya, ia hampir tidak membutuhkan uang. Melihat Jiang Tian ragu, amarah Zhao Sueking meledak. Setelah bercerai, apakah tak ada lagi perasaan di antara mereka? Bahkan 2.000 pun tak mau? Beberapa hari terakhir, pikirannya kacau. Liu Wangfeng terus-menerus menelepon dan mengganggunya, namun ia tak berdaya. Dengan marah ia berkata, "Jiang Tian, aku memberimu 1 juta. Bunga beberapa hari saja sudah cukup untuk 2.000. Bukan? Kamu terlalu pelit, terlalu dingin." "Baik, baik, baik, akan kuberikan." Jiang Tian mengangkat tangan menyerah, mengeluarkan 2.000 yuan dari tasnya, lalu menyerahkannya. Zhao Sueking sudah terlalu kecewa dan muak, hingga tak ingin berkata apa-apa lagi. Setelah mobil selesai diperbaiki, mereka langsung menuju kantor urusan sipil. Zhao Sueking menyerahkan perjanjian perceraian di loket. Petugas wanita itu mengerutkan kening. "Nona, apakah pembagian harta ini sudah benar? Mengapa semua properti jatuh ke pihak pria?" "Terima kasih, Bu. Tidak masalah," jawab Zhao Sueking. Dalam hatinya ia menghela napas. "Bukan hanya 1 rumah, aku bahkan memberinya kompensasi 1 juta. Buku nikah, kartu keluarga." Petugas itu memandang Jiang Tian dengan tatapan tak suka. Melihat betapa penurutnya gadis ini, jelas ia bukan tipe yang berselingkuh. Penyebab perceraian kemungkinan besar karena pihak pria, entah karena tidak setia atau alasan lainnya. Seorang pria sepertimu malah membiarkan istrinya keluar rumah. Terlalu rakus, terlalu tak berperasaan. "Ah, masih perlu buku nikah." Zhao Sueking merasa canggung. "Tentu saja, buku nikah harus dibatalkan." Petugas itu mengembalikan berkas. "Nak, pulanglah dan ambil dokumennya. Pikirkan baik-baik pembagian hartanya." "Kalau begitu kita pulang dan ambil bukti," kata Jiang Tian cepat. Setelah urusan perceraian selesai, ia berencana langsung bergerak menghadapi Liu Wangfeng. "Jiang Tian, kamu. Apa kamu sebegitu tidak sabarnya?" teriak Zhao Sueking. Amarah dan kesedihan menumpuk, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya menggelap, kepalanya terasa pusing, lalu ia roboh lurus ke depan. Bab 30. Pembalasan dendam. "Sueking, ada apa denganmu?" Jiang Tian berseru kaget dan langsung memeluknya. Aroma harum yang segar menyelinap ke indera penciumannya, lembut dan hangat, seakan ia sedang memeluk sepotong giok lembut yang bernyawa. Namun, Jiang Tian sama sekali tidak berada dalam suasana untuk menikmati hal itu. Tanpa membuang waktu, ia menggendong Zhao Sueking ke dalam mobil dan segera membawanya kembali ke Time House. Di sepanjang perjalanan, Jiang Tian telah memeriksa kondisinya. Tubuh Zhao Sueking sangat lemah, kekurangan darah, dan jelas ia sama sekali tidak meminum pil pemulih kecil yang pernah diberikan padanya. Harus meminum pil pemulih kecil. Setelah itu, merapikan meridian, membersihkan tulang, dan mencuci sumsum. Kalau tidak, tubuhnya akan mudah jatuh sakit di kemudian hari. Jiang Tian sama sekali tidak beristirahat.
Setelah memutuskan, ia langsung mulai menata rencana untuk merapikan meridian Zhao Suiking, membersihkan tulang dan memotong sumsum demi mengisi kembali vitalitasnya dan memperkuat fondasi tubuhnya. Ia memberi Zhao Suiking pil pemulih kecil, lalu melepas pakaian luarnya dan membantunya duduk bersila. Jiang Tian duduk di belakangnya, menempelkan kedua telapak tangan ke punggungnya, lalu tanpa henti menyalurkan esensi sejatinya ke dalam tubuh Zhao Suiking, membantu pil itu terserap dan dimurnikan. Namun perlahan, Jiang Tian menyadari keterbatasannya. Untuk sepenuhnya memurnikan khasiat pil itu dan membuka seluruh meridian, ia masih membutuhkan waktu. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari luar halaman. Jantung Jiang Tian bergetar. Ia langsung membuka mata langit dan menatap ke arah luar, lalu menyeringai dingin. Liu Wangfeng, Wu Chaohui. Aku bahkan belum sempat mencarimu, tapi kalian malah datang sendiri. Di bawah bayangan pohon besar di luar gerbang villa, Wu Chaohui duduk di dalam sebuah mobil off-road berpelat wilayah barat, wajahnya tampak cemas. Tuan Muda Liu, kalau kita langsung membunuh Jiang Tian, apa tidak akan menimbulkan masalah? Tempat ini tidak diawasi kamera. Lagi pula, pihak Jinling akan mengurus semuanya, kata Liu Wangfeng dengan sorot mata dingin. Niat membunuhnya meluap tanpa disembunyikan. Tamparan dan pukulan yang ia terima di wajah dan lengannya dari Jiang Tian adalah penghinaan yang tak bisa ia tanggung. Hari ini, Jiang Tian harus mati. Jiang Tian itu agak aneh. Aku sudah menyuruh 2 anak buah Starlight untuk membantu, tapi mereka semua gagal. Bahkan si Chonch juga terluka parah olehnya. Wu Chaohui masih merasa tidak tenang. Setiap kali kau menyebut itu, aku jadi kesal. Liu Wangfeng mendengus marah. Bukankah kau bilang dia mabuk berat? Menurutku, dia terlihat sangat normal. Mustahil. Dia pasti diracuni. Lagi pula, kalau tidak gila, mana mungkin dia berani memukulmu? Wu Chaohui buru-buru menjelaskan. Mungkin juga. Orang itu hanya punya tenaga kasar. Jelas bukan seorang ahli sejati, gumam Liu Wangfeng. Sesaat kemudian, ia menyeringai. Lagi pula, sekalipun dia seorang ahli, lalu kenapa? Apa dia bisa menahan senjata api? 2 pembunuh yang ia sewa kali ini, Menlong dan Ceetah, adalah pembunuh terkenal. Mereka membunuh tanpa berkedip dan hampir tidak pernah gagal. Menlong tertawa menyeramkan. Tuan Muda Liu, tenang saja. Masalah ini pasti beres. Ia dan Ceetah turun dari mobil, melompati tembok, lalu membuka gerbang dari dalam. Liu Wangfeng dan Wu Chaohui pun turun dengan santai dan berjalan masuk ke halaman. Mereka ingin menyaksikan sendiri bagaimana Jiang Tian mati dengan mengenaskan. Tuan Muda Liu, Tuan Muda Wu, sungguh jarang tamu datang larut malam begini. Suara tenang terdengar. Pintu villa terbuka, dan Jiang Tian melangkah keluar perlahan dengan kedua tangan di belakang punggung. Jangan bergerak. Bergerak sedikit saja, kami tembak. Menlong dan Ceetah terkejut, langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Jiang Tian. Tuan Muda Liu, kalau memang ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara baik-baik. Aku rasa kalian juga tidak ingin Zhao Suiking melihat adegan pembunuhan dan ketakutan. Bagaimana kalau kita bicara di luar? Jiang Tian berkata sambil tersenyum ringan. Baik, ikut kami. Liu Wangfeng menenangkan diri dan tertawa dingin. Di matanya, sehebat apapun Jiang Tian, di depan senjata api, semua itu tidak ada artinya. Selain itu, ia juga ingin mempermalukan Jiang Tian terlebih dahulu. Tempat ini terlalu terbuka, lebih baik mencari lokasi sepi. Baik, jawab Jiang Tian singkat. Ia menutup pintu villa dan mengikuti mereka masuk ke mobil. Wu Chaohui mengemudi dengan cepat menuju sebuah tebing terjal di pinggiran kota. Tempat itu terpencil, jarang didatangi orang, sangat cocok untuk membunuh dan membuang mayat. Begitu turun dari mobil, Menlong dan Ceetah kembali mengarahkan pistol ke arah Jiang Tian. Liu Wangfeng pun kembali berani. Ia menatap Jiang Tian dengan penuh penghinaan dan tertawa kejam. Jiang Tian, tamparanmu hari itu terasa enak, ya? Sekarang, apa kamu menyesal? Benar, Jiang Tian tersenyum tipis. Aku menyesal karena tidak membunuhmu dengan 1 tamparan saja. Bajingan gila. Wu Chaohui langsung murka dan menendang ke arah perut Jiang Tian. Kau meracuniku hingga otakku rusak. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menghancurkan kepalamu. Dengan tawa dingin, Jiang Tian mengangkat tangan seolah menepis lalat, lalu menampar kepala Wu Chaohui. Bang! Suara tumpul menggema. Kepala Wu Chaohui meledak seperti semangka busuk.
Darah menyembur ke segala arah, pecahan tengkorak dan otak berserakan di tanah. Tubuh tanpa kepala itu ambruk dengan suara gedebuk. Ah! Liu Wangfeng menjerit ketakutan, tubuhnya mundur sempoyongan. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Ia hanyalah tuan muda keluarga kaya, piawai bermain intrik bisnis. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan pembunuhan sekejam ini. Tengkorak manusia dikenal paling keras. Namun dihancurkan hanya dengan satu tamparan? Orang ini bukan manusia. Dia iblis. Sebelum Liu Wangfeng sempat memberi perintah, Menlong dan Ceetah sudah menarik pelatuk bersamaan. Peluru menghujani Jiang Tian tanpa henti. Untung kita menyewa pembunuh. 2 juta ini benar-benar sepadan. Kalau hanya preman biasa, kita sudah mati hari ini. Melihat rentetan tembakan, Liu Wangfeng tersenyum puas. Ini senjata modern. Siapa yang bisa menahannya? Namun detik berikutnya, jiwanya nyaris lepas. Jiang Tian mengibaskan tangan. Sebuah perisai cahaya emas samar muncul di depannya. Di luar perisai itu, belasan peluru berhenti di udara, berputar-putar dan menimbulkan riak energi, namun tak mampu maju sedikit pun. Dia tidak bisa dibunuh dengan senjata api. Ini kultivator. Zen Qi dilepaskan, Qi dipadatkan menjadi perisai. Seorang mahaguru bela diri. Wajah Menlong dan Ceetah pucat pasi. Keputusasaan menyelimuti hati mereka. Ranah murid Qi, kebal terhadap peluru. Jiang Tian mengangkat tangan, menggenggam peluru-peluru itu, lalu menghela napas pelan. Master Jiang, ampunilah kami. Kami bersedia menyerah. Menlong dan Ceetah gemetar, hendak berlutut memohon ampun. Namun sudah terlambat. Tanpa belas kasihan, Jiang Tian mengibaskan tangannya. Peluru-peluru itu melesat lebih cepat dari semburan mata air, menembus tubuh mereka, darah memercik di udara. Jiang Tian, ampuni nyawaku. Aku rela menjadi pelayanmu seumur hidup, menjadi anjingmu. Liu Wangfeng tak mampu menahan ketakutan. Ia berlutut keras di tanah, tubuhnya gemetar hebat, kepalanya membentur tanah berulang kali. Aku tidak menyangka musuh lamaku ternyata hanya seekor anjing tanpa nyali, kata Jiang Tian dengan nada mengejek. Ya. Kau kakekku. Aku tidak butuh keturunan durhaka sepertimu. Aku salah. Kau tuanku. Aku akan menjadi anjing setiamu seumur hidup. Bau darah menyengat memenuhi udara. Liu Wangfeng merasa seluruh tubuhnya membeku, air mata dan ingus mengalir tak terkendali. Sayang sekali, pedangku sudah terhunus. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti anak kecil. Jiang Tian mencabut belati taktis dari tubuh Menlong dan melangkah mendekat. Dan kau, Liu Wangfeng, seekor semut sepertimu, pantaskah menjadi anjingku? Jangan. Liu Wangfeng merangkak mundur dengan lutut, namun lehernya sudah dicengkeram Jiang Tian dan diangkat seperti anak ayam. Saat itu ia sadar, ajalnya telah tiba. Di kehidupan sebelumnya, ketika Sui King berlutut memohon padamu, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskannya? Ketika kau mematahkan kaki Shen Lei, apakah kau pernah berpikir akan mendapat balasan? Di kehidupan ini, kau meracuni dan membunuh sesuka hati, menganggap nyawa manusia seperti rumput liar. Langit tidak buta. Karena kau merasa mampu menutupi langit dengan satu tangan, merasa hukum hanyalah mainanmu, maka hari ini aku akan menunjukkan apa itu kekejaman sejati. Mata Jiang Tian dingin dan tak berperasaan. Dengan satu tebasan, belati berkilat dingin mengarah ke bawah. Swiss! Jeritan melengking menembus malam. Darah muncrat, dan alat vital Liu Wangfeng terpotong jatuh ke tanah. Inilah harga karena menghina Sui King di kehidupan sebelumnya. Jiang Tian, kau berani melakukan ini? Tidak takut hukum menghukummu? Liu Wangfeng meraung putus asa. Di belakangku berdiri 3 keluarga besar Jinling. Kalau kepala 3 keluarga itu berdiri di hadapanku, aku sudah membunuh mereka sejak lama. Dengan suara retakan tulang, Jiang Tian mematahkan leher Liu Wangfeng. Kerak! Tubuh Liu Wangfeng terhempas ke tanah. Lehernya tertekuk aneh. Liu Wangfeng, tuan muda kelas 1 Lin Zhou, pewaris utama keluarga Liu. Mati. Matanya masih terbuka lebar, seolah tak percaya dirinya berakhir dengan cara sekeji ini. Jiang Tian memasukkan keempat mayat ke dalam SUV, lalu menendangnya jatuh ke jurang. Sebuah jimat bola api melesat, dan kendaraan itu langsung terbakar hebat. Sekalipun polisi menyelidiki, mereka hanya akan mengira kecelakaan atau perampokan yang berujung pembunuhan. Dengan tawa dingin,
Jiang Tian melangkah pergi. Mengaktifkan jimat 1000 li, tubuhnya melesat cepat menuruni gunung dan tiba di pusat kota, menuju kediaman keluarga Liu. Wu Chaohui dan Liu Wangfeng pantas mati. Begitu pula orang tua mereka. Di kehidupan sebelumnya, kejahatan mereka tak terhitung, namun orang tua mereka justru melindungi dan membiarkan. Bahkan, Jiang Tian mencurigai kepala keluarga Liu dan Wu telah sejak awal bekerja sama dengan kekuatan Jinling di balik layar. Darah harus dibayar dengan darah. Bab 31. Siapa yang menyusun resep ini? Entah apakah operasi yang dilakukan Wang Feng dan Chao Hui akan berhasil. Di ruang tamu kediaman keluarga Liu, kepala keluarga Liu dan kepala keluarga Wu tengah duduk berhadap-hadapan sambil berbincang. Istri mereka masing-masing juga menemani di samping. Suasana terlihat santai namun dipenuhi nada licik yang tersembunyi. Kakak Liu tak perlu khawatir, ujar ibu Chao Hui sambil tersenyum penuh keyakinan. Jiang Tian itu sudah lama diracuni oleh Chao Hui. Otaknya rusak dan dia sudah berubah menjadi orang gila. Benar sekali, sambung wanita lain dengan nada meremehkan. Sejak awal dia hanyalah sampah yang tak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan putra kita? Otaknya sudah hancur. Hidupnya sepenuhnya di bawah kendali orang lain, tambah kepala keluarga Wu sambil tertawa dingin. Tak ada kemungkinan dia bisa menang. Keempat orang itu menyesap teh harum di tangan mereka, lalu tertawa terbahak-bahak tanpa sedikit pun menahan diri. Apa yang ditebak Jiang Tian ternyata tidak meleset sama sekali. Saat ia tiba di villa keluarga Liu, suara tawa congkak dan percakapan kejam itu terdengar jelas di telinganya. Di kehidupan lampau, otak yang kau gunakan untuk merancang racun dan mencelakai orang akhirnya membuatmu gila. Kali ini, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan cara yang sama. Kita impas. Tatapan mata Jiang Tian berubah suram dan dingin seperti es abadi. Dalam sekejap, sosoknya melesat maju. 5 pengawal bersenjata belum sempat bereaksi ketika nyawa mereka sudah direnggut tanpa suara. Namun kali ini, Jiang Tian tidak membunuh keempat orang di aula. Ia hanya menghancurkan pusat kesadaran mereka, melukai otak mereka dengan teknik halus, membuat mereka hidup sebagai orang bodoh yang kehilangan akal. Terkadang, kematian bukanlah cara terbaik untuk melampiaskan kebencian. Membiarkan mereka hidup sengsara, lebih hina dari pengemis dan anjing jalanan, justru jauh lebih memuaskan. Setelah semuanya selesai, Jiang Tian mengambil beberapa barang berharga, merusak rumah itu seolah-olah terjadi perampokan, lalu segera meninggalkan villa. Saat melarikan diri, ia dengan sengaja menggunakan teknik rahasia, membuat kamera pengawas villa menangkap sekilas wajah sampingnya setelah penyamaran diubah. Kemudian, sosoknya melesat pergi, menghindari semua kamera pengawas. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam gelapnya malam. Ketika kembali ke villa tempat tinggalnya, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dendam besar telah terbalaskan, hati Jiang Tian terasa lapang. Zhao Sueking masih belum sadarkan diri. Setelah mengganti pakaian, Jiang Tian masuk ke kamar dan kembali melanjutkan perawatan tubuhnya. Jarum perak menusuk satu demi satu titik akupunktur di sekujur tubuh Zhao Sueking. Seiring dengan itu, Zen Qi Jiang Tian mengalir masuk mengikuti jarum-jarum tersebut, mengalir tanpa hambatan, berubah menjadi nutrisi murni yang tak ternilai. Mengapa konstitusi gadis ini begitu aneh? Jangan-jangan ini adalah tubuh legendaris. Namun yang membuat Jiang Tian semakin heran adalah kondisi tubuh Zhao Sueking yang terasa sangat kosong. Saat Zen Qi disalurkan, rasanya seperti seekor sapi tanah liat terjun ke laut luas, lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Pengeluaran energi sejati dalam waktu lama membuat tubuh Jiang Tian sangat lemah. Uap panas mengepul dari kulitnya, keringat panas mengalir deras. Rasanya seperti baru keluar dari rendaman air panas, tubuhnya hampir ambruk. Sekalipun tubuhnya lemah, seharusnya tidak separah ini. Dengan napas terengah, Jiang Tian menanggalkan pakaian yang menghalangi gerakannya, terus merenung. Secara logika, dengan tingkat kultivasinya saat ini, seharusnya belum cukup untuk sepenuhnya membersihkan tubuh Zhao Sueking dan mengganti sumsum tulangnya. Namun ia terlalu khawatir akan kondisi gadis itu. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran, bahkan jika harus menghancurkan kultivasinya sendiri, ia tetap akan menyembuhkan gadis malang ini. Sret, sret. Sret. Beberapa jarum perak ditusukkan langsung ke laut Qi di dadanya. Ia menggunakan teknik akupunktur terlarang untuk memaksa basis kultivasinya bangkit, merebus darahnya sendiri demi menjalankan metode ini. Teknik rahasia semacam ini akan menimbulkan kerusakan besar pada kultivasi Jiang Tian. Namun saat ini, ia sudah tak peduli lagi.
Raungan rendah seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Seluruh meridian di tubuhnya menggembung, urat-urat biru menonjol jelas. Kilatan merah menyala di matanya, lalu perlahan berubah menjadi merah darah. Sisa terakhir energi sejati yang tercerai-berai di tubuhnya kembali berkumpul di Laut Qi, lalu mengalir deras dengan kekuatan luar biasa. Pada saat itu, kedua telapak tangan Jiang Tian memerah hebat, tampak tembus pandang secara aneh, hingga tulang ruas jarinya terlihat jelas di balik kulit. Berhasil! Setelah usaha terakhir yang melelahkan, Jiang Tian merasakan seluruh titik meridian Zhao Suiking telah terbuka sempurna, semua kotoran tersingkir keluar. Beban besar di hatinya pun terangkat. Namun di saat yang sama, ia memuntahkan seteguk darah segar. Darah merah gelap itu terciprat di atas spray putih, membentuk jejak seperti bunga plum dingin yang mekar di salju, indah sekaligus mengerikan. Pandangan Jiang Tian menggelap. Tubuhnya terhuyung, lalu ambruk di atas ranjang seperti pohon besar yang ditebang dari tengah. Saat fajar menyingsing, Zhao Suiking terbangun dalam keadaan linglung. Kepalanya terasa nyeri, ia mengusap pelipisnya. Ia hanya ingat dirinya pingsan dan dibawa Jiang Tian ke dalam mobil. Setelah itu, ingatannya kosong. Begitu membuka mata, yang ia lihat adalah Jiang Tian tergeletak di atas tubuhnya, hampir tanpa busana, dengan noda darah di atas ranjang. Jiang Tian, dasar binatang, apa yang kau lakukan padaku? Seolah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuh Zhao Suiking gemetar. Ia bangkit seketika dan menendang Jiang Tian hingga terbangun. Kau sudah sadar. Jiang Tian membuka mata dengan susah payah, memaksakan senyum lemah. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanku? Teriak Zhao Suiking dengan mata merah. Kita sudah bercerai, tapi kau masih berani memanfaatkan aku. Kau memaksaku. Ia membungkus tubuhnya dengan piyama, meloncat turun dari ranjang seolah melihat ular berbisa. Dengan wajah penuh amarah dan ketakutan, ia menunjuk Jiang Tian. Kau bukan manusia. Apa kau ingin menghancurkan hidupku sepenuhnya? Bukankah penderitaan yang kau berikan padaku sudah cukup? Suiking, jangan salah paham. Aku hanya sedang mengobati tubuhmu, ujar Jiang Tian lemah. Lihat, jarum peraknya masih ada di sini. Dengan susah payah ia berdiri, mengenakan kemejanya, lalu menunjuk jarum-jarum perak di atas ranjang. Tak tahu malu. Kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Zhao Suiking sama sekali tidak mau mendengarkan. Ia meraih tongkat baseball di dekatnya dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kepala Jiang Tian. Jiang Tian memiringkan kepala, namun tongkat itu tetap menghantam dagunya dengan keras. Dalam kondisi selemah itu, bahkan anak kecil pun bisa menjatuhkannya, apalagi orang dewasa. Tubuh Jiang Tian terhuyung, kepalanya menghantam sudut tajam meja di samping ranjang. Ia merasakan aliran hangat mengalir ke bawah dagunya. Saat tangannya terangkat, yang ia sentuh adalah darah segar. Melihat darah itu, Zhao Suiking juga terkejut. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya menggenggam tongkat baseball erat-erat, berjaga penuh ketakutan kalau Jiang Tian tiba-tiba menyerangnya. Melihat wajahnya yang pucat ketakutan, hati Jiang Tian terasa remuk. Di matanya, ia masih tetap pria brengsek yang sama. Ia bersandar ke dinding dan berdiri perlahan, tertawa pahit. Suiking, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Pergi. Pergi sejauh mungkin. Zhao Suiking tetap waspada, takut ia mendekat dengan niat lain. Benar. Ini adalah giok pelindung. Pakailah selalu, agar kau bisa selamat seumur hidup. Jiang Tian mengeluarkan sebuah gelang giok dan menyerahkannya. Aku tidak mau barang kotormu. Zhao Suiking merebut gelang itu, mematahkannya, lalu melempar manik-manik giok satu persatu ke tempat sampah di luar pintu. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Dengan perjanjian cerai, aku bisa mendapatkan surat cerai tanpa tanda tanganmu. Aku pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jiang Tian tertawa getir. Ia menopang tubuhnya pada dinding dan melangkah keluar perlahan, meninggalkan jejak tangan berdarah di dinding, pemandangan yang mengguncang hati. Jiang Tian, gumam Zhao Suiking tanpa sadar. Ia sendiri tak tahu apa arti panggilan itu. Kerinduan? Atau ketidakrelaan? Mustahil. Namun pada saat itu, punggung Jiang Tian tampak begitu kesepian, suram, dan sunyi. Ketika ia tersadar, Jiang Tian sudah menghilang dari ambang pintu. Saat ia keluar, bayangan pria itu tak lagi terlihat. Dia pergi. Akhirnya dia benar-benar pergi. Tapi kenapa aku sama sekali tidak merasa bahagia? Zhao Suiking duduk di sofa dan mulai terisak. Setelah lama,
Ia akhirnya menenangkan diri. Ia merasakan tubuhnya dengan saksama, namun tidak ada rasa tidak nyaman sedikit pun. Justru sebaliknya, tubuhnya terasa ringan, segar, dan penuh energi. Apakah mungkin dia benar-benar tidak menyakitiku? Apakah dia sungguh mengobatiku? Tatapannya jatuh pada beberapa jarum perak yang masih tersisa di atas ranjang. Keraguan muncul di hatinya. Namun ia segera menggelengkan kepala. Mana mungkin? Dia tidak pernah belajar apapun, apalagi pengobatan. Zhao Xueqing kemudian pergi ke perusahaan farmasi Zhao. Begitu tiba di kantor, ia mendengar Yao Liwen berkata, "Profesor Li sudah kembali, baru saja tiba di lantai bawah. Persilakan beliau ke kantorku." Zhao Xueqing mengusap pelipisnya. Urusan Jiang Tian membuat kepalanya terasa penuh teka-teki yang tak terpecahkan. "Tak perlu mengundang lagi. Aku sudah di sini." Suara lelah terdengar saat Profesor Li mendorong pintu dan masuk. Profesor Li adalah profesor pengobatan tradisional Tiongkok dari Universitas Farmasi Yanjing, seorang cendekiawan Sungai Yangtze yang terkenal di seluruh negeri. Ia juga menjabat sebagai direktur laboratorium yang direkrut perusahaan farmasi Zhao dengan bayaran tinggi. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas, jubah tang sederhana, dan sepatu kain. Seluruh auranya memancarkan wibawa seorang sarjana sejati. "Profesor Li, silakan duduk." "Yo, tolong buatkan teh," ujar Zhao Xueqing dengan ramah. "Presiden Zhao, dengan menyesal saya harus mengatakan, setelah 1 minggu penelitian tertutup, saya tetap tidak mampu menyempurnakan salep pemelihara otot itu. Efek sampingnya masih belum bisa diatasi." Profesor Li duduk tegak, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Profesor Li, apa maksud Anda?" Zhao Xueqing tampak terkejut. "Bukankah terakhir kali resep yang Anda perbaiki sudah berhasil?" "Tidak mungkin," Profesor Li tersenyum pahit. "Resep hasil modifikasi saya masih memiliki konflik. Toksisitas dan efek sampingnya tetap ada. Setelah saya pikirkan berhari-hari, ada 2 jenis obat yang saling bertentangan. Resep ini mustahil disempurnakan, kecuali dimulai dari nol." "Profesor Li, silakan lihat ini. Resep ini benar-benar berhasil." Zhao Xueqing menyerahkan setumpuk dokumen tebal berisi rencana eksperimen dan data hasil uji. "Benar. Benar. Semuanya benar." Profesor Li tertegun saat membalik halaman. Wajahnya mendadak berseri. "Mengapa aku tidak terpikirkan bagian ini? Resep ini terlalu sempurna." "Profesor Li, bukankah ini rencana yang Anda susun?" Zhao Xueqing dan Yao Liwen saling pandang dengan bingung. "Hahaha, jadi begitu. Sekarang aku mengerti." Tiba-tiba Profesor Li menepuk pahanya dengan keras, membuat Zhao Xueqing dan yang lain terkejut. Ia segera menutup dokumen, berdiri, lalu mencengkeram bahu Zhao Xueqing dengan penuh semangat. "Presiden Zhao, siapa yang menyusun resep ini? Anda harus memperkenalkan orang ini pada saya. Pemahamannya tentang pengobatan Tiongkok sudah mencapai puncak kesempurnaan. Saya ingin mengakuinya sebagai guru." Bahu Zhao Xueqing terasa nyeri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Profesor Li, bukankah Anda yang membuat formula ini?" "Tidak, tidak. Saya hanya mencetak bagian ketikan. Tulisan tangan di dalamnya bukan milik saya." "Jangan-jangan dia?" Kepala Zhao Xueqing berdengung. Wajahnya pucat pasi. Ia teringat pagi itu, Jiang Tian tampak menulis dan menggambar di dokumen eksperimen. Mungkinkah dialah yang mengubah resep? Namun jika ia benar-benar gila, bagaimana mungkin ia memahami ilmu pengobatan? Ini terlalu aneh. Profesor Li tampak gelisah, suaranya mendesak. "Presiden Zhao, siapa sebenarnya ahli besar ini? Tolong katakan dengan cepat." Bab 32. Kebenaran menjadi terang. "Profesor Li, maafkan saya," ujar Zhao Xueqing dengan nada halus namun tegas. "Teman saya ini berkepribadian agak aneh dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Lagi pula, akhir-akhir ini dia tidak berada di Linzhou, jadi saya juga sudah kehilangan kontak dengannya." "Ah, sungguh disayangkan." Mendengar itu, Profesor Li seakan disiram air dingin. Semangatnya langsung meredup, bahunya terkulai, wajahnya dipenuhi kekecewaan. "Profesor Li," Yao Liwen menyela, "kalau begitu, apakah resep ini sudah bisa diproduksi secara massal?" "Tentu saja bisa," jawab Profesor Li tanpa ragu. "Asalkan mengikuti resep ini sepenuhnya, saya jamin tidak akan ada masalah sedikit pun." Wajah Profesor Li dipenuhi kekaguman. Ia melanjutkan dengan nada penuh emosi,
Orang yang mampu menciptakan resep seperti ini pasti seorang jenius langka di bidang pengobatan. Pemahamannya terhadap sifat dan efek obat-obatan sudah mencapai tingkat ekstrim. Di seluruh Tiongkok, orang yang bisa mencapai level seperti ini mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Sayang sekali. Aku tidak ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Bagus sekali. Yao Liwen tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba, jantung Zhao Sueking berdebar. Ia segera mengeluarkan sebuah botol obat dari tasnya, mengambil sebuah pil pemulih kecil, lalu berkata, "Profesor Li, pil ini juga dibuat olehnya. Menurut Anda bagaimana?" Meski jaraknya masih agak jauh, Profesor Li sudah bisa mencium aroma segar yang menenangkan. Ia mengenakan sarung tangan karet, lalu dengan sangat hati-hati mengambil pil itu, membaliknya berkali-kali sambil mengamati. Ini bukan pil biasa. Tiba-tiba Profesor Li gemetar hebat, suaranya bergetar. Ini adalah eliksir. Apa? Zhao Sueking tertegun. Eliksir? Benar, eliksir. Ini benar-benar eliksir. Profesor Li begitu bersemangat hingga air matanya hampir jatuh. Dengan suara gemetar, ia berkata, alkimia adalah metode pemurnian obat dengan api, telah digunakan di negeri kita sejak zaman negara-negara berperang. Ini adalah teknik farmasi tertua di dunia. Eliksir mampu mencuri keberuntungan langit dan bumi. Jika diminum, dapat menyembuhkan segala penyakit, memperkuat tubuh, bahkan membantu seseorang mencapai keabadian dan naik ke alam abadi. Kaisar pertama Qin mengejar jalan ini sepanjang hidupnya. Konon, Gehong dari dinasti Jin Timur mencapai puncak hidupnya dengan menelan eliksir dan menjadi abadi. Meski pil ini belum mencapai tingkat legendaris seperti dalam catatan kuno, namun ini tanpa diragukan lagi adalah eliksir sejati yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka, dalam hidupku, aku masih bisa melihat eliksir sungguhan. Profesor Li begitu emosional hingga menepuk dadanya dan menghentakkan kaki. Aku salah. Aku benar-benar salah besar. Kulit kepala Zhao Sueking terasa mati rasa. Pada saat ini, ia akhirnya bisa memastikan satu hal. Jiang Tian tidak gila. Atau mungkin, ia sudah lama pulih. Apa yang ia lakukan tadi malam memang benar-benar untuk mengobatinya. Darah dan keringat itu. Semuanya ditinggalkan olehnya. Profesor Li pun pergi. Sepanjang pagi, Zhao Sueking duduk linglung, alisnya berkerut rapat. Terlalu banyak teka-teki yang memenuhi benaknya. Sore hari, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. Presiden Zhao, ada seorang wanita bernama Liu Yating yang ingin bertemu. Dia bilang dia teman sekelas Jiang Tian. Suruh dia masuk. Tubuh Zhao Sueking bergetar pelan. Mungkin. Dia akan membawa kabar tentang Jiang Tian. Halo, Presiden Zhao. Saya Liu Yating, pemilik salon Beautiful As Natural. Begitu melihat Zhao Sueking, Liu Yating diam-diam tertegun. Kecantikan wanita di hadapannya benar-benar luar biasa. Ia selalu percaya dirinya termasuk cantik tingkat atas. Namun dibandingkan Zhao Sueking, ia masih jauh tertinggal. Bagaimana kamu menemukan saya? Tanya Zhao Sueking. Jiang Tian dan saya teman sekelas, jawab Liu Yating. Beberapa hari lalu, saat reuni kelas, dia tidak membawa ponsel, jadi dia meninggalkan nomor Anda. Saat saya bertanya, baru tahu itu nomor Anda. Saya datang untuk menemui Jiang Tian, ingin mengucapkan terima kasih. Oh! Zhao Sueking tampak melamun. Berterima kasih untuk apa? Senyum bodoh dan tulus Jiang Tian terus terbayang di benaknya. Dia memberiku sebuah resep. Setelah saya melakukan uji coba, hasilnya luar biasa. Saat mengajukan paten, seseorang bahkan berkata resep itu bernilai setidaknya 10 juta. Setelah ramuan dibuat sesuai resep Jiang Tian, para pelanggan yang menggunakannya langsung merasakan kulit mereka seperti terlahir kembali. Kini, salon kecantikan itu menjual lebih dari 1 juta kartu anggota setiap hari, bangkit dari krisis dan melesat pesat. Dia sudah sembuh. Dia benar-benar pulih. Tapi aku malah mengusirnya. Wajah cantik Zhao Sueking tampak terdistorsi. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Apa? Kamu mengusir Jiang Tian? Liu Yating langsung marah. Jiang Tian orang sebaik itu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Maaf. Aku yang salah. Mata Zhao Sueking memerah, pandangannya kosong. Presiden Zhao, Liu Yating tersenyum kaku. Di mana Jiang Tian sekarang? Resep ini terlalu berharga. Aku ingin memberinya setengah saham salon, agar kami bisa mengelolanya bersama. Hanya saja, aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Aku tak tahu kemana harus mencarinya. Jadi aku datang kepadamu.
Di mana dia? Sejak perpisahan terakhir itu, Liu Yating tidak pernah melupakan Jiang Tian. Dampak yang ia bawa terlalu besar. Terlebih lagi, setiap berada di dekat Jiang Tian, ia selalu merasakan ketenangan dan kesegaran yang membuatnya ingin terus berada di sisinya. Dan aku tahu dia di mana, hati Zhao Sueking menjerit. Dia bilang, dia pergi, dan tak akan pernah kembali. Hatinya perih, matanya memerah, hampir menitikkan air mata. Namun saat menyadari kedekatan Liu Yating dengan Jiang Tian, entah kenapa Zhao Sueking justru merasakan krisis sekaligus kebanggaan. Ia mengangkat kepalanya dan berkata tegas, Jiang Tian tidak ada di sini. Tapi sebenarnya, aku adalah kekasih Jiang Tian. Apa dia tidak memberitahumu? Oh, begitu rupanya. Jantung Liu Yating bergetar. Ia tersenyum paksa. Tak heran hari itu kami menahannya agar tinggal lebih lama, tapi dia terus ingin pulang. Katanya takut kamu marah. Ia merasa sedikit malu, menyadari bahwa perasaan kagumnya pada Jiang Tian telah terlihat oleh istrinya sendiri. Dia hanya ingin pulang bersamaku, dan takut aku marah. Zhao Sueking tercengang. Hatinya terasa hangat, seolah mendengar suara Jiang Tian berkata lembut. Istriku, aku segera pulang. Apakah dia benar-benar takut aku marah? Apakah aku sekejam itu padanya? Zhao Sueking bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba tertawa. Pria itu pasti tanpa sadar membocorkan perasaannya. Namun setelah tawa itu reda, ingatan akan kata-kata kasar yang ia ucapkan beberapa hari terakhir muncul kembali. Pukulan yang ia layangkan pagi itu, darah di kepalanya. Apakah dia sudah pergi ke rumah sakit? Apakah akan ada dampak lanjutan? Presiden Zhao, saya pamit dulu. Jika Jiang Tian kembali, tolong sampaikan betapa berterima kasihnya saya padanya. Melihat Zhao Sueking melamun, Liu Yating merasa canggung dan segera berpamitan. Malam harinya, Zhao Sueking kembali ke Time House. Saat membuka pintu, ia tidak melihat sosok Jiang Tian yang familiar. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa. Zhao Qianru masuk dengan wajah berseri-seri. Kak, kabar besar. Kabar apa? Zhao Sueking bertanya lesu. Rumah Liu Wangfeng dan Wu Chaohui dirampok. Orang tua mereka dipukuli hingga menjadi vegetatif. Mereka disandera dua buronan, jatuh dari tebing baizhangnya, dan mati terbakar bersama mobil. Wajah Zhao Qianru penuh kegembiraan. Bagus sekali. Liu Wangfeng tak akan pernah mengganggumu lagi. Oh, Liu Wangfeng sudah mati. Hati Zhao Sueking terasa lega, namun sama sekali tidak ada kebahagiaan. Yang ada justru kehampaan karena kepergian Jiang Tian. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Zhao Sueking segera membukanya. Dua polisi berdiri di depan pintu. Nona Zhao, apakah tadi malam sekitar pukul 1 Anda mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak, jawab Zhao Sueking bingung. Ada apa? Begini, tadi malam dua perampok membawa sandera dan sempat melintas di area perumahan Anda. Kami hanya melakukan pemeriksaan rutin. Polisi itu tersenyum. Syukurlah tidak ada kejadian lain. Mohon jaga keamanan, pastikan pintu dan jendela terkunci. Polisi pergi, namun kegelisahan justru menyelimuti hati Zhao Sueking. Tiba-tiba ia berlari ke gudang di lantai atas, menyalakan sistem pengawasan, dan mempercepat pemutaran rekaman. Kamera menghadap langsung ke pintu masuk. Adegan yang muncul di layar hampir membuatnya menjerit. Dua pria kekar memanjat tembok dan membuka pintu, membiarkan Liu Wangfeng dan Wu Chaohui masuk. Melihat pistol di tangan mereka, kulit kepala Zhao Sueking terasa kesemutan. Niat jahat mereka begitu jelas. Liu Wangfeng terlalu mengerikan. Terlalu gila. Rasa takut yang tertinggal membuat tubuhnya gemetar. Kini ia menyadari, apa yang dikatakan Jiang Tian dulu mungkin benar. Racun itu. Niat Liu Wangfeng memang tidak pernah murni. Jika bukan karena Jiang Tian menghentikan mereka, ia tak berani membayangkan tragedi apa yang akan menimpanya. Tangannya gemetar saat mengembalikan pemutaran ke kecepatan normal. Di layar, Jiang Tian keluar dari villa dan berbicara dengan mereka, lalu dibawa pergi. Tuan Liu, kalau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara di luar. Saya rasa Anda tidak ingin Zhao Sueking melihat pembunuhan, bukan? Kalau dia ketakutan, itu tidak baik. Mendengar kata-kata itu, air mata Zhao Sueking jatuh deras. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Di bawah ancaman dua pistol, dalam situasi hidup dan mati, yang ia pikirkan justru dirinya. Mereka jatuh ke jurang, namun Jiang Tian kembali keesokan harinya. Semua ini pasti perbuatannya.
Aku tak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya. Jantung Zhao Sueking berdebar keras. Ia membuka casing komputer, mencabut hard disk, mengambil palu, lalu menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kak, sedang apa kamu? Tadi kita ngobrol, kenapa tiba-tiba kamu lari? Zhao Qianru masuk dan langsung menopangnya. Kak, kenapa wajahmu pucat dan penuh keringat dingin? Kamu sakit? Tidak apa-apa. Bantu aku turun. Zhao Sueking menggeleng lemah. Sesampainya di bawah, sebuah pikiran menyambar. Ia menemukan ransel Jiang Tian, mengeluarkan sebotol air kelapa, lalu berkata, Qianru, bawa ini ke perusahaan. Suruh anak lab melakukan analisis toksikologi. Hah? Ada racun? Zhao Qianru terkejut. Ada apa sebenarnya? Jangan tanya. Cepat pergi. Zhao Qianru segera pergi. Zhao Sueking duduk terpaku di sofa, menunggu dengan cemas. Tak sampai setengah jam, Zhao Qianru kembali tergesa. Kak, memang ada racun. Namanya Spanish Fly Water. Sangat kuat. Katanya bisa membuat orang kehilangan kesadaran sepenuhnya dan memiliki efek afrodisiak. Dia tidak gila. Dia tidak gila. Dia baik-baik saja. Zhao Sueking terdiam lama, lalu tiba-tiba menangis. Dia memukuli Liu Wangfeng demi melindungiku. Tapi aku malah mengira dia gila. Semua itu demi melindungiku. Bab 33. Aku ingin kau kembali. Kak, kenapa kakak menangis? Ini karena kakak ipar. Ya? Di mana dia? Zhao Qianru sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya penuh kebingungan. Dia sudah pergi. Dia tidak akan pernah kembali. Kami sudah bercerai. Zhao Sueking terisak, suaranya pecah oleh tangis. Kakak benar-benar menceraikan kakak ipar? Kenapa? Kakak tahu tidak? Demi melindungiku, Jiang Tian bahkan pernah bertarung dengan Yao Zhenghao. Puluhan pria kuat mengepungnya dengan senjata tajam. Mendengar itu, amarah Zhao Qianru langsung meledak. Wajahnya berubah pucat kehijauan. Dia melindungiku demi kakak. Dan kakak malah melepaskannya begitu saja? Gajinya bahkan belum dibayar, dia tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa hidup? Bibi memberinya 1 juta. Seharusnya cukup untuk bertahan hidup sementara. Kan? Zhao Sueking akhirnya menghentikan tangisnya dan berkata pelan. Saat itu juga, ponsel Zhao Sueking berdering. Wei Fang. Sueking, apa kau dan Jiang Tian sudah menyelesaikan proses perceraian? Kalau sudah, kartu bank 1 juta itu bisa kami buka kembali. Apa? Zhao Sueking tertegun. Kartu bank itu dibekukan. Tentu saja. Kalau dia mengambil uang itu lalu tidak jadi bercerai, bukankah kita yang akan dirugikan? Wei Fang berkata dengan nada meremehkan. Dibekukan. Gumam Zhao Sueking. Ia melemparkan ponselnya ke samping, membuka ransel Jiang Tian, lalu mulai mengobrak-abrik isinya. Di dalam tas itu hanya ada beberapa potong giok, sebilah pisau ukir, serta beberapa lembar kertas kuning dan bubuk cinabar. Tak lama kemudian, ia menemukan kartu bank itu. Saat menggenggam kartu tersebut, tangan Zhao Sueking bergetar tanpa henti. Rasa malu dan penyesalan membuatnya ingin menghilang dari dunia ini. Tak lama kemudian, ia menemukan satu sertifikat kepemilikan lain, sertifikat rumah Time House. Nama pemilik di atasnya telah diganti menjadi namanya sendiri. Selama ini, ia selalu mengira Jiang Tian mengincar uang dan harta. Ia mengira 1 juta itu adalah alasan Jiang Tian mau menceraikannya. Namun kenyataannya, Jiang Tian tidak menyentuh uang itu sama sekali. Bahkan rumah pun ia serahkan padanya. Bisa dikatakan, ia telah memberikan segalanya. Lalu, tanpa uang, bagaimana Jiang Tian bertahan hidup beberapa hari terakhir? Dari mana ia mendapatkan biaya hidup? Jiang Tian. Jiang Tian. Kembalilah. Zhao Sueking memeluk ransel itu erat-erat. Tubuhnya yang ramping bergetar hebat. Tiba-tiba, sebuah sertifikat dan beberapa dokumen jatuh ke lantai. Ia membungkuk, mengambilnya, lalu menatapnya. Kepalanya seakan berdengung. Wajahnya seketika memucat, tubuhnya hampir roboh. Sertifikat donor darah. 4 lembar bukti pembelian nutrisi, masing-masing 500 yuan, total 2.000 yuan. Jumlah itu persis sama dengan biaya perbaikan mobil waktu itu. Saat itu, ia mengira Jiang Tian pelit dan rakus. Padahal, itu adalah uang yang ia tukarkan dengan darahnya sendiri. Kak, ada apa? Zhao Qianru segera menopang tubuh Zhao Sueking dengan panik.
teriak Zhao Sueking dengan suara serak. Jiang Tian, cepat kembali. Aku tidak ingin uang, tidak ingin rumah, tidak ingin gelang. Aku hanya menginginkanmu. Pada saat itu, hati Zhao Sueking seakan tercabik dan hancur. Dunia berputar, langit runtuh. Tangisannya terdengar seperti raungan anak binatang yang terluka, penuh kesedihan dan penyesalan. Ia menggenggam erat dokumen dan sertifikat donor darah itu, memeluk ransel Jiang Tian. Air matanya jatuh seperti hujan, suaranya berubah menjadi ratapan pilu. Kenangan demi kenangan bermunculan. Senyum bodoh Jiang Tian, sikapnya yang selalu mengalah dan menyenangkan, berputar-putar di hadapannya seperti gulungan gambar tanpa akhir. Begitu indah. Sekaligus begitu menyakitkan. Sueking, percayalah padaku. Selama kau mau memeriksa, kau pasti akan mengerti. Cukup. Aku muak denganmu. Sudah lebih dari cukup. Ia teringat bagaimana Jiang Tian memukuli Liu Wangfeng demi melindunginya. Namun ia malah menganggapnya gila, tidak waras. Ia mencacinya, mengejeknya tanpa ampun. Kita sudah bercerai. Tidak pantas aku tinggal di rumah. Aku akan pergi ke klub di house supaya tidak mengganggumu. Kalau ada urusan, cari aku di sana. Sekarang kau sudah mendapatkan 1 juta, bisa dianggap orang kaya. Nikmati saja, bukan begitu? Pergilah. Ia meninggalkan kartu bank dan rumah itu untuknya, namun ia malah menuduhnya serakah dan penuh nafsu. Sueking, jangan salah paham. Tadi aku sedang mengobatimu. Lihat, bahkan ada jarum perak di sini. Dasar tidak tahu malu. Kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Demi menyembuhkannya, ia sampai kelelahan dan memuntahkan darah. Namun balasannya adalah pukulan tongkat baseball yang membuat darahnya mengalir deras. Oh ya, ini jimat giok pelindung. Kau harus selalu memakainya. Ini bisa melindungi keselamatanmu. Aku tidak mau barang kotor milikmu. Ia miskin, hampir sampai harus menjual darah. Bahkan begitu, ia masih membeli giok untuk membuatkan gelang baginya. Namun gelang itu ia hancurkan sendiri, membuangnya ke tempat sampah. Bahkan uang 2.000 hasil donor darah itu ia gunakan untuk memperbaiki mobilnya. Kenangan-kenangan itu muncul satu persatu, menusuk hatinya tanpa ampun. Zhao Sueking merasa seolah hatinya telah dikosongkan, hanya tersisa kesedihan dan penyesalan. Air mata panas mengalir deras, menetes ke sertifikat donor darah, hingga tulisan di atasnya menjadi buram. Saat itu, ponselnya kembali berdering. Wei Fang. Kak, jawab saja dulu, kata Zhao Qianru cemas. Zhao Sueking menyeka air matanya dan mengangkat telepon. Cepat selesaikan prosedur perceraian, suara Wei Fang terdengar dingin. Aku tidak akan pernah menceraikan Jiang Tian. Suara itu dingin dan tajam, seperti jeritan pedang. Selama ini, Zhao Sueking selalu patuh. Namun kali ini, sikapnya sekeras baja. Apa? Kau mau memberontak? Melawan orang tuamu? Jiang Tian itu cuma sampah. Orang gila. Zhao Hucheng meraung marah. Dia bukan sampah, dan dia bukan orang gila. Mulai sekarang, siapapun tidak boleh memanggilnya orang gila. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakui mereka. Zhao Sueking menutup telepon. Bagi Zhao Hucheng dan Wei Fang, ia hanyalah alat tawar-menawar dalam transaksi bisnis. Dulu, mereka menikahkannya dengan Jiang Tian yang dianggap buangan keluarga. Sekarang, karena mengira Jiang Tian tidak berharga, mereka ingin menjualnya sekali lagi. Bertahun-tahun ini, tak seorang pun peduli apakah ia hidup atau mati. Jika bukan karena adik perempuannya ini masih berhubungan dengannya, ia mungkin sudah lupa bahwa dirinya adalah anggota keluarga Zhao. Saat ini, ia benar-benar kecewa dengan keluarganya. Ia harus mengendalikan nasibnya sendiri, dan berdiri teguh di sisi Jiang Tian. Kak, aku mendukungmu. Orang tua kita telah meremehkan kakak ipar. Dia bukan orang biasa. Zhao Qianru menyemangati. Melihat perubahan pada kakaknya yang tak lagi lemah dan mudah diinjak-injak, Zhao Qianru merasa sangat bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Saat kau dan Jiang Tian bertemu Fatih Cheng? Tanya Zhao Sueking. Ini adalah pertama kalinya ia bertanya tentang Jiang Tian dengan sungguh-sungguh. Rasa ingin tahunya membuncah. Kak, kakak tidak tahu betapa hebatnya kakak ipar malam itu. Zhao Qianru mulai bercerita dengan penuh semangat. Saat mendengarkan, Zhao Sueking tiba-tiba berdiri. Qianru, bantu aku. Aku ingin mencari gelang yang ditinggalkan Jiang Tian. Di dalamnya seharusnya ada 8 mutiara. Selamat datang, Tuan Jiang. Di departemen hiburan di Hao, begitu You Zhenghao melihat Jiang Tian,
Ia langsung maju menyambut dengan wajah penuh hormat. Ia sudah mendengar kabar bahwa Liu Wangfeng dan Wu Chaohui diculik, dilempar ke jurang, lalu dibakar hingga menjadi abu. Orang tua mereka pun dipukuli hingga menjadi lumpuh. Dikaitkan dengan fakta bahwa Jiang Tian pernah mengumpulkan informasi tentang keduanya darinya, Yao Zhenghao langsung tahu siapa pelakunya. Itu adalah keluarga Liu dan keluarga Wu. Di Linzhou, kekuatan mereka hanya kalah dari klan Tang, bahkan mampu menyaingi bosnya, Long Wu. Terlebih lagi, kediaman keluarga Liu dijaga ketat, penuh pengawal bersenjata api. Namun Jiang Tian tetap mampu membersihkannya tanpa celah. Sosok ini benar-benar mengerikan. Ia memiliki wibawa seorang jenderal besar zaman kuno, yang mampu memenggal kepala di tengah jutaan pasukan. Yao Zhenghao masih merasa ngeri. Untung hari itu Wei datang tepat waktu untuk menengahi konflik. Jika tidak, dendam yang terakumulasi mungkin akan membuat nasibnya lebih buruk dari keluarga Liu dan Wu. Bos Yao, kau sudah bekerja keras, kata Jiang Tian sambil mengangguk dan tersenyum tipis. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Silakan masuk. Yao Zhenghao merasa sangat terhormat, ia menyatukan kedua tangan sebagai salam. Ia tidak pernah menyangka, seseorang seagung Jiang Tian masih bisa bersikap seramah ini. Yao Zhenghao telah menyiapkan jamuan makan. Sambil makan, mereka berbincang. Sanjungan mengalir tanpa henti. Hampir setiap kalimat Yao diawali dengan sebutan Master Jiang, seolah-olah Jiang Tian adalah dewa. Namun Jiang Tian tampak sedikit melamun. Pandangannya dalam, pikirannya sibuk menimbang langkah selanjutnya. Keluarga Liu dan Wu telah disingkirkan. Untuk sementara, Zhao Sueking setidaknya tidak akan berada dalam bahaya. Namun krisis keluarga Jiang di Jinling masih jauh dari selesai. Dari kemunculan cangkang keong itu, jelas bahwa tiga keluarga besar Jinling memiliki latar belakang seni bela diri kuno, bahkan didukung oleh master tingkat transformasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menghadapi ahli tenaga dalam bukanlah masalah. Namun untuk melawan master transformasi, terlebih eksistensi setingkat Grandmaster, masih penuh ketidakpastian. Sekarang Jiang Tian telah kembali, ia praktis tidak memiliki bantuan apapun. Ia harus meningkatkan kultivasinya, bahkan membangun kekuatan sendiri. Dalam keadaan setengah mabuk, Jiang Tian tiba-tiba membuka mulut. Bos Yao, apakah kau mengerti bela diri? Kau tahu di mana bisa mendapatkan sumber daya kultivasi? Seni bela diri adalah sesuatu yang sangat misterius. Aku hanyalah orang liar di dunia persilatan. Bagaimana mungkin aku mengenal pendekar sejati? Yao Zhenghao tersenyum pahit sambil menggeleng. Namun kemudian ia menurunkan suaranya. Tapi, aku tahu satu tempat yang berkaitan dengan sumber daya kultivasi. Di mana? Myanmar. Akan ada pertukaran artefak skala kecil, jawab Yao Zhenghao. Myanmar? Jauh sekali. Bagaimana caramu terhubung dengan mereka? Tanya Jiang Tian. Master Jiang tentu pernah mendengar tentang Master Naga kelima, bukan? Yao Zhenghao berdiri dan menuangkan segelas maotai untuk Jiang Tian. Pernah dengar sedikit, Jiang Tian mengangkat gelasnya dan meneguknya. Naga kelima, Kaisar bawah tanah Linzhou. Sosok buas yang sejajar dengan Tang San tua. Ia memiliki grup Longwei, mengendalikan puluhan tempat hiburan malam, serta perusahaan tambang yang memonopoli seluruh industri tambang Linzhou. Asetnya bernilai puluhan miliar, hitam dan putih berada dalam genggamannya. Starlight dan Black Shark yang terkenal di Linzhou, jika dibandingkan dengannya, hanyalah semut. Terus terang saja, aku juga adik Long Wu. Aku salah satu kepala aula kecil di Longwei. Dulu, aku cukup disegani, Yao Zhenghao berkata dengan nada getir. Namun Long Wu menyinggung seseorang. Awalnya orang itu hanyalah orang biasa. Entah bagaimana, ia berhasil berkultivasi hingga menjadi ahli bela diri yang tak tertandingi. Ia menghela napas panjang. Setengah tahun lalu, dia menantang Long Wu. Banyak ahli bela diri terluka, bahkan lengan Ahu dipatahkan. Long Wu merasa sangat terancam dan melarikan diri ke Myanmar. Sekarang Long Wei benar-benar terpuruk, tak ada lagi kebanggaan. Kota Kepala Ular memang tempat yang bagus untuk bersembunyi. Jiang Tian mencibir pelan. Kota itu berada di perbatasan Tiongkok, Myanmar, wilayah kacau yang hampir tak mengenal hukum. Jelas Long Wu mengumpulkan pasukan di sana demi melindungi nyawanya. Namun menghadapi master sejati, cara itu sama sekali tidak cukup. Ahli itu sangat kuat. Ia mengalahkan Ahu hanya dengan satu jurus, seru Yao Zhenghao. Meskipun Ahu bukan kultivator sejati, ia adalah master dunia fana. Ia bisa menghadapi 3-5 pasukan khusus sendirian. Dari sini terlihat bahwa musuh itu tidak lemah.
Jiang Tian mengangguk perlahan. Benar. Demi membunuh musuh itu, Long Wu mengumpulkan banyak harta langit dan bumi sebagai hadiah. Karena itulah, terbentuklah pertukaran artefak. Dengan kata lain, mata Jiang Tian menyipit, siapapun yang bisa membunuh musuh itu, akan mendapatkan semua harta langit dan bumi tersebut. Nada suaranya mengandung minat yang samar. Bab 34, Kota Kepala Ular Myanmar. Benar, Yao Zhenghao mengangguk mantap. Kalau begitu, ikut aku, kata Jiang Tian tanpa ragu sedikit pun. Sejujurnya, Jiang Tian sama sekali tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan di antara berbagai organisasi bawah tanah. Di matanya, itu tak ubahnya sekawanan semut yang saling berebut beberapa butir nasi. Namun, kasus Liu Wangfeng dan Wu Chaohui masih belum sepenuhnya ditutup oleh pihak berwenang. Pergi ke Myanmar justru bisa membantunya menjauh dari masalah, sekaligus berpeluang menemukan harta langit dan bumi. Satu langkah, dua keuntungan. Bagus sekali. Dengan tingkat kultivasi Master Jiang, pasti kau bisa menaklukkan semua orang dan mengalahkan ahli itu. Yao Zhenghao berkata penuh semangat. Ini benar-benar sesuai dengan harapannya. 3 hari kemudian, di Provinsi Yunnan bagian selatan, sebuah SUV Mercedes-Benz impor mewah melaju kencang di jalan raya menuju kota kepala ular. Pengemudinya adalah seorang wanita memikat berbaju merah, dengan riasan wajah yang halus dan menggoda. Di kursi belakang, seorang pria bertubuh tinggi dan kekar, mengenakan pakaian bermerek, tengah mengobrol santai dengan seorang pemuda tampan yang berpakaian sederhana. Mereka tak lain adalah rombongan Jiang Tian. Pertemuan pertukaran artefak masih beberapa hari lagi, sehingga Jiang Tian tidak terburu-buru. Mereka bergerak perlahan ke selatan. Setiap kali melewati tempat menarik, mereka turun untuk berjalan-jalan sejenak. Karena itu, butuh 3 hari penuh hingga akhirnya memasuki wilayah Yunnan. Memandangi pemandangan hijau subur di sepanjang perjalanan, perasaan tertekan di hati Jiang Tian akibat perceraian dengan Zhao Sueking perlahan menghilang. Wanita yang mengemudi itu adalah Kak Dongdong. Soal ini, Jiang Tian benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Begitu Kak Dongdong melihatnya, sikapnya seperti penggemar fanatik bertemu idolanya. Ia bersikeras ikut, apapun yang terjadi. Perjalanan ini bukan main-main. Bisa saja terjadi pertumpahan darah. Kalau salah langkah, nyawa bisa melayang. Yao Zhenghao sudah memperingatkannya sejak awal. Hehehe, apa yang perlu ditakutkan? Master Jiang begitu luar biasa. Siapa yang bisa menandinginya? Pertarungan kalian malah lebih seru dari film Hollywood. Kak Dongdong sama sekali tidak mengindahkan peringatan Yao. Wajahnya justru dipenuhi antusiasme. Mendengar itu, Jiang Tian hanya bisa menghela napas dalam hati. Namun, dengan adanya Kak Dongdong yang mengurus segala keperluan sepanjang perjalanan, Jiang Tian memang terbantu dan terbebas dari banyak kerepotan. Ia sendiri bukan tipe orang yang peduli urusan duniawi. Yao Zhenghao pun terbiasa bersikap lepas tangan. Biasanya, jika ada sesuatu, mereka langsung menyerahkannya pada Kak Dongdong untuk diatur. Berasal dari lapisan bawah, Kak Dongdong berhasil naik menjadi bintang sekaligus manajer profesional. Ia sangat piawai dalam menyambut tamu, mengatur hotel, restoran, tempat wisata, hingga tiket. Segala sesuatunya berjalan rapi dan efisien. Begitu SUV keluar dari jalan tol, jalanan langsung berubah menjadi terjal dan bergelombang. Di kedua sisi terbentang pegunungan menjulang, tebing curam, pepohonan raksasa, serta sulur-sulur tanaman setebal lengan manusia. Rasanya seperti telah memasuki wilayah liar yang belum tersentuh peradaban. Keterampilan mengemudi Kak Dongdong sangat mumpuni. Sesekali, keempat roda SUV seperti terbang di udara, melesat cepat menuju kota kepala ular. Saat mereka tiba, hari sudah menjelang malam. Kota kepala ular adalah sebuah kota kecil perbatasan yang berada di bawah kendali militer dan pemerintah Myanmar. Terletak di persimpangan perbatasan Myanmar, negara Yu, dan Tiongkok, kota ini berpenduduk puluhan ribu jiwa. Bangunannya tua dan kumuh, keamanan kacau, orang baik dan jahat bercampur tanpa batas. Kasino berdiri di mana-mana, narkoba merajalela. Bahkan, Jiang Tian melihat beberapa anak berusia 7 atau 8 tahun berlarian di jalanan dengan dada telanjang, senapan tersampir di bahu mereka. SUV itu akhirnya berhenti di depan sebuah manor megah yang tampak mencolok di antara bangunan-bangunan lain. Dinding merah, atap genteng hijau, gaya arsitektur kuno yang anggun. Tiang-tiang berukir, tembok layar dengan lukisan 9 naga, semuanya memberi kesan agung. Master Jiang, ini Villa Long Wu, kata Yao Zhenghao sambil turun dari mobil dan mempersilakan Jiang Tian masuk dengan penuh hormat.
Saudara Hao datang. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja sutra menyambut Yao Zhenghao dengan senyum lebar. Kedua tangannya disatukan sebagai salam. Usianya sekitar 30-an, rambut disisir rapi ke samping, berkacamata berbingkai emas. Wajahnya tampak halus, namun sorot matanya menyimpan kecerdikan. Ini adalah putra sulung Long Wu, direktur utama grup Longwei, Long Gaitian. Panggil saja Tuan Muda Long. Yao Zhenghao memperkenalkan dengan wajah penuh kebanggaan. Tuan Muda Long, ini Master Jiang yang baru naik daun. Kekuatan tempurnya luar biasa, bahkan bisa berbicara sejajar dengan klan Tang. Kali ini, dia juga datang untuk membantu. Senang bertemu denganmu, Master Jiang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh, kata Long Gaitian sambil menjabat tangan Jiang Tian. Namun, di balik senyumnya, terselip pandangan meremehkan yang nyaris tak terlihat. Pakaian Jiang Tian biasa saja, kemeja sederhana yang tampak usang, sepatu kulit lama. Wajahnya agak pucat, auranya tenang tanpa sedikit pun tekanan atau niat membunuh. Di mata Long Gaitian, pemuda ini tampak seperti pekerja biasa. Sama sekali tidak terlihat wibawa seorang ahli. Penipu lagi, pikirnya dengan kecewa. Sebagai CEO grup Longwei dan putra kesayangan naga kelima, Long Gaitian mengendalikan seluruh bisnis terang-terangan Longwei, mengelola dana bernilai miliaran. Matanya tajam dan pengamatannya mendalam. Di Linzhou, ia adalah tuan muda kelas 1. Namanya jauh lebih bergema dibanding Yao Zhenghao. Bagaimana mungkin ia memandang tinggi seseorang seperti Jiang Tian yang asal-usulnya tak jelas? Menjabat tangan Jiang Tian hanyalah demi menghormati Yao Zhenghao. Ayahku punya koneksi dengan pemerintahan militer Myanmar. Para penjaga ini semuanya dikirim oleh pihak militer, kata Long Gaitian dengan bangga sambil menunjuk belasan tentara bersenjata lengkap yang berpatroli di halaman. Lebih dari 10 senapan mesin. Kalau orang itu tidak datang, tidak apa-apa. Tapi kalau dia berani muncul, aku jamin dia tidak akan bisa pulang. Hebat juga. Tak kusangka Long Wu bisa mengakar sekuat ini di wilayah asing. Yao Zhenghao menghela napas kagum. Jiang Tian mengangguk pelan, namun dalam hatinya justru mencibir. Orang yang sudah diusir dan dikejar musuh masih berusaha pamer kekuatan. Lagi pula, lawannya adalah ahli bela diri sejati. Senjata api biasa tak akan berarti banyak. Bahkan dengan tingkat tenaga dalam Jiang Tian saat ini, mengandalkan teknik pergerakan saja sudah cukup untuk mengabaikan senjata-senjata itu. Namun ia paham, dengan orang yang belum akrab, tak perlu bicara terlalu terus terang. Ini belum seberapa. Kali ini, ayahku bahkan mengundang seorang ahli bela diri untuk membunuh musuh itu, kata Long Gaitian penuh percaya diri. Siapa dia, Tuan Muda Long? Yao Zhenghao bertanya penuh rasa ingin tahu. Nanti kau akan tahu, Long Gaitian tersenyum misterius. Sekarang, ikut aku. Aku akan memperlihatkan peralatan-peralatan ajaib itu. Manor ini sangat luas dan asri. 3 villa bergaya klasik berdiri berjajar. Bukit buatan, batu-batu aneh, paviliun, serta lorong berliku 9 tikungan tersusun rapi, bagaikan istana kekaisaran kuno. Memasuki aula pameran yang dijaga ketat, Long Gaitian menunjuk tumpukan benda yang dipajang dan tertawa bangga. Ini semua adalah harta yang ayahku kumpulkan akhir-akhir ini. Sangat langka di luar sana. Pedang ini ditempa oleh master penempa Zheng Chongzi. Tajamnya bisa membelah besi seperti lumpur. 3 perampok makam mati demi mendapatkannya. Liontin giok dinasti Han ini diukir dengan jimat. Bisa menutrisi darah dan menyehatkan tubuh. Baju zirah emas lembut ini, setelah dipakai, hampir kebal serangan. Jauh lebih baik dari rompi anti peluru. Ia terus memperkenalkan satu persatu, seolah menghitung harta karun. Setiap benda memiliki asal-usul misterius dan kisah yang luar biasa. Karena Tuan Jiang sudah datang, kau boleh memilih satu artefak sebagai hadiah, katanya. Namun Jiang Tian justru menghela napas ringan dan menggeleng. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Benda-benda ini bahkan belum layak disebut artefak. Nilainya jauh di bawah gelang yang pernah ia buat untuk Zhao Sueking. Apakah Tuan Jiang masih belum puas? Long Gaitian menatapnya dengan heran. Ia mengira Jiang Tian akan terpukau, tak menyangka justru sebaliknya. Ini bukan artefak. Hanya barang antik biasa. Jiang Tian tersenyum pahit. Harapannya memang terlalu tinggi sejak awal. Energi spiritual di bumi sudah menipis, sumber daya kultivasi sangat langka. Mana mungkin artefak sejati bermunculan begitu saja? Dalam hati, Long Gaitian merasa kesal. Ayahnya bersusah payah mengumpulkan harta ini dari seluruh penjuru negeri, namun orang ini menolaknya mentah-mentah. Namun ia pandai menyembunyikan emosi. Dengan senyum tipis, ia berkata, kalau begitu,
Tuan Jiang, ikut aku. Ada satu harta rahasia. Ia membuka sebuah brankas dengan kode khusus, lalu mengeluarkan sebuah kotak brokat indah dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah sarira tulang Buddha. Konon ditinggalkan oleh Mahabiksu Chengguan dari aliran Tanah Suci setelah wafat. Sangat luar biasa. Dengan ekspresi hikmat, Long Gaitian membuka kotak kayu cendana itu perlahan. Luar biasa. Begitu kotak terbuka, jantung Kak Dongdong bergetar. Matanya berkaca-kaca. Sarira berwarna kuning bening itu memancarkan cahaya keemasan hangat, seolah-olah lantunan sutra Buddha bergema di telinganya. Pikirannya terasa jernih, namun tubuhnya limbung. Ia hampir berlutut tanpa sadar, ingin bersujud. Dengan kekuatan Buddhisnya, terkadang aku bahkan bisa melihat cahaya Buddha dan bayangan arca Buddha muncul, kata Long Gaitian dengan mata terpesona, lalu menoleh angkuh ke arah Jiang Tian. Saudara Jiang, bagaimana menurutmu? Bukan benda yang buruk, tapi masih jauh dari artefak sejati, jawab Jiang Tian datar sambil menggeleng. Mendengar itu, Long Gaitian hampir meledak. Saudara Jiang, ucapanmu terlalu sembrono. Sarira adalah hasil kultivasi para biksu agung melalui sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan, ditambah kehendak besar mereka. Ia tak rusak oleh panas maupun tekanan. Nilainya luar biasa. Ia melanjutkan dengan emosi memuncak. Disembah, ia bisa menambal kekurangan 5 elemen, membawa kesehatan, umur panjang, keberuntungan, kebijaksanaan, dan kekayaan. Menolak bencana. Ini adalah benda suci, sangat langka. Jiang Tian tertawa kecil penuh ejekan. Menurutku, sarira itu hanyalah batu sisa pembakaran biksu tua. Entah batu ginjal atau batu kencing. Apa yang kau anggap ajaib hanyalah sisa kekuatan spiritual di atasnya. Itu memang bisa menenangkan pikiran, tapi untuk mengusir bencana dan mendatangkan berkah? Angan-angan kosong. Kekuatan spiritual itu berasal dari kekuatan batin dan keyakinan. Di masa lalu, para biksu agung memiliki puluhan ribu umat. Asap dupa tak pernah putus. Doa dan keyakinan mereka membentuk kekuatan kehendak yang besar, diserap sang biksu dan menjadi energi spiritual yang tersisa. Omong kosong. Long Gaitian menunjuk Jiang Tian dengan marah, hampir melompat. Kau benar-benar berbicara ngawur. Kalau begitu, kata Jiang Tian sambil mengulurkan tangan dan menutupi sarira itu perlahan. Lihat saja sendiri. Apakah masih ada keajaiban di dalamnya? Bab 35. Master Li Zhenwei dari perguruan bela diri Zhenwei. Pada saat itu juga, Jiang Tian mengaktifkan seni kekacauan penciptaan. Tanpa sisa, seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tulang Buddhis itu diserap olehnya. Apa yang terjadi? Long Gaitian, Yao Zhenghao, dan Kakak Dongdong tak kuasa menahan keterkejutan mereka. Serentak mereka berseru ketika melihat kembali sarira tulang Buddhis tersebut. Cahaya Buddha yang sebelumnya menyelimuti benda itu telah lenyap sepenuhnya. Lantunan sutra yang samar pun menghilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Sarira tulang Buddhis itu mendadak kehilangan daya tarik anehnya. Kini, ia hanyalah sepotong tulang abu-abu kusam yang tampak biasa saja, bahkan memperlihatkan tanda-tanda pelapukan. Aku sudah membersihkan sisa terakhir dari kekuatan spiritualnya, ucap Jiang Tian dengan nada datar. Tanpa gangguan kekuatan spiritual, benda ini tak lebih dari tulang biasa. Wajah Yao Zhenghao dan Dongdong dipenuhi rasa tak percaya. Keduanya menatap Jiang Tian dengan kagum, hati mereka bergetar. Master Jiang, sungguh di luar dugaan. Kemampuan Anda benar-benar menentang langit, kata Yao Zhenghao sambil menghela napas panjang. Long Gaitian menarik napas dingin. Ia mengepalkan kedua tangannya, lalu membungkuk dalam-dalam hingga hampir menyentuh tanah. Wajahnya dipenuhi rasa hormat sekaligus gentar. Tuan Jiang. Tidak, Master Jiang. Ternyata Anda juga seorang ahli seni misterius. Aku yang bodoh, tak mengenal Gunung Tai meski berdiri di hadapanku. Mohon maaf atas ketidaksopananku sebelumnya. Jiang Tian menggeleng pelan. Dalam hatinya, ia hanya menghela napas panjang. Orang yang tidak tahu tidaklah bersalah. Tuan Muda Long, tak perlu dipikirkan. Ia datang ke tempat ini dengan harapan bisa menemukan 1 atau 2 artefak sejati. Namun ternyata, semua hanyalah barang antik biasa. Bahkan tulang Buddhis ini pun tak bisa disebut artefak. Kekuatan spiritual yang dikandungnya terlalu sedikit, sama sekali tak cukup untuk membuka atau meningkatkan tingkat kultivasinya. Kepala Long, aku agak lelah. Bisakah kau mengaturkan tempat untukku beristirahat terlebih dahulu? Ucap Jiang Tian sambil melangkah ke arah pintu. Baik, aku antar sekarang juga.
Jawab Long Gaitian dengan wajah berseri. Namun, begitu sampai di ambang pintu, langkah Jiang Tian terhenti. Pandangannya tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Apa ini? Oh, Master Jiang, itu hanya beberapa koin kuno. Jelas Long Gaitian sambil membungkuk hormat. Namun, tak seorang pun mengenali tulisannya. Bahkan para ahli pun tak bisa memastikan dari era mana koin-koin ini berasal. Mengikuti arah pandangan Jiang Tian, Long Gaitian menunjuk ke tumpukan koin berkarat di sana. Jumlahnya lebih dari 99 keping. Koin-koin bundar berlubang persegi di tengah itu tertutup karat tembaga tebal. Kualitasnya tampak buruk, dan ukiran hurufnya sangat aneh. Banyak pakar pernah memeriksanya, tetapi tak seorang pun mampu menentukan asal-usulnya. Karena itulah, koin-koin itu hanya dibeli dengan harga beberapa ratus ribu yuan. Bagaimana bisa ini disebut koin kuno biasa? Jiang Tian membuka mata langitnya dan meneliti dengan saksama. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum puas. Ini adalah artefak. Namanya uang penolak iblis. Khusus untuk membasmi roh jahat dan arwah ganas. Perjalananku kali ini ternyata tidak sia-sia. Dengan nada tenang, ia menambahkan, aku menginginkan semua koin ini. Baik, akan langsung kubungkuskan. Tanpa ragu sedikit pun, Long Gaitian segera mengumpulkan seluruh koin itu dan menyerahkannya kepada Jiang Tian. Setelah itu, Jiang Tian menetap di salah satu kamar tamu di kediaman tersebut. 3 hari berlalu. Selain Yao Zhenghao dan kakak Dongdong yang beberapa kali datang mengantarkan makanan, Long Wu sama sekali tak menampakkan diri. Sepertinya, Long Wu juga tidak terlalu memandang Jiang Tian. Namun Jiang Tian memang terbiasa hidup tenang dan bebas. Ia sama sekali tak ambil pusing. Tanpa gangguan siapapun, ia bisa berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Fondasi tingkat murid Qi lapis kedua yang dimilikinya pun semakin stabil. Pada malam hari keempat, Yao Zhenghao dan kakak Dongdong masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Jiang, musuh akan datang malam ini. Baik, jawab Jiang Tian sambil berdiri, bahkan tampak agak bersemangat. Ia sebenarnya tak tertarik membantu Long Wu. Namun sebelumnya, ia hanya melihat satu petarung tingkat cangkang pejuang yang baru mencapai tubuh besi. Karena itu, Jiang Tian justru penasaran seperti apa sosok musuh kuat yang dimaksud. Tak lama kemudian, ditemani Yao Zhenghao, Jiang Tian tiba di sebuah pavilion antik di bagian belakang halaman. Tuan Jiang, Xiao Yao, kalian sudah datang. Silakan duduk, ujar seorang pria parubaya berpakaian jubah tang, duduk santai di kursi berlengan. Ia hanya melambaikan tangan tanpa beranjak. Long Gaitian berdiri di belakangnya, mengangguk ramah ke arah Jiang Tian. Paman kelima. Begitu melihat pria itu, Yao Zhenghao dan kakak Dongdong segera membungkuk dalam-dalam, wajah mereka penuh hormat. Jiang Tian hanya mengangguk tipis, lalu duduk di sudut ruangan. Di sampingnya sudah tersaji meja penuh makanan dan arak. Namun Long Wu sama sekali tidak tampak tergesa mengundangnya. Dengan senyum samar, Long Wu berkata, sebentar lagi akan ada seorang master bela diri yang datang. Kita tunggu sejenak. Tidak masalah, Jiang Tian mengangguk. Boleh tahu, dari sekte mana Master Jiang berasal? Siapa guru Anda? Tanya Long Wu, mencoba membuka percakapan. Aku belajar sendiri. Tidak punya guru, jawab Jiang Tian sambil mengangkat cangkir teh, senyumnya tipis. Oh, begitu. Raut wajah Long Wu tampak sedikit kecewa. Ia mengerutkan kening dan melirik Yao Zhenghao dengan tidak puas. Para petarung sejati biasanya belajar pada guru terkenal. Apa arti bakat otodidak? Bukankah itu jalan menyimpang? Xiao Yao benar-benar tak bisa diandalkan. Mengapa membawa orang-orang tak jelas ke sini dan menambah kekacauan? Master Jiang benar-benar ahli sejati. Bawahanku sama sekali bukan tandingannya. Yao Zhenghao buru-buru menjelaskan. Oh, kalau begitu, memang pahlawan muda, ujar Long Wu sambil terkekeh. Jelas tidak terlalu tertarik. Ia tahu betul kemampuan Ahu dan Dongyin, kartu truf Xiao Yao. Mereka hanyalah petarung dunia sekuler. Jika Jiang Tian bisa mengalahkan mereka, itu belum membuktikan apa-apa. Paman kelima, siapa sebenarnya musuh Anda? Tanya Jiang Tian dengan nada datar. Master Li sudah tiba. Sebelum Long Wu sempat menjawab, Long Gaitian melihat ponselnya, lalu membungkuk dan berbisik di telinga Long Wu. Dia sudah sampai. Wajah Long Wu langsung berubah. Ia melompat dari kursinya seolah didorong pegas. Master Li sudah datang. Cepat, sambut beliau. Yao Zhenghao pun tak berani lamban. Bersama Long Gaitian dan Long Wu, ia segera bergegas keluar. Master Li, Anda pasti lelah. Mohon maaf kami tak menyambut lebih awal.
Master Li. Syukurlah Anda datang, Master Li. Saudara Long kelima, kalian terlalu sopan, jawab suara berat penuh wibawa. Setelah basa-basi singkat, mereka pun masuk kembali. Seorang lelaki tua sekitar 50 tahun berjalan di tengah-tengah kerumunan, bagai bulan yang dikelilingi bintang. Ia mengenakan jubah hitam panjang dan sepatu kain tua berlapis-lapis. Rambutnya bak benang perak, sepasang matanya tajam seperti mata harimau, memancarkan cahaya dingin. Wibawanya muncul secara alami. Tangan kanannya yang penuh kapalan memainkan sepasang bola besi. Napasnya panjang dan stabil, langkahnya mantap. Sekilas saja sudah jelas bahwa ia berlatih bela diri sepanjang tahun, dengan fisik yang luar biasa kuat. Di belakangnya, lebih dari 10 murid mengikuti. Tubuh mereka kekar, aura mereka bergelora. Dengan rombongan seperti itu, penampilan sang lelaki tua tampak sangat menggetarkan. Melihat pemandangan ini, Jiang Tian mencibir tipis. Dalam hatinya, ia sudah memahami segalanya. Tampaknya, di mata Long Wu, Master Li inilah kartu truf sejati. Sedangkan dirinya hanyalah cadangan. Namun batin Jiang Tian setenang air danau. Ia sudah lama mencapai kondisi tidak terkejut oleh suka maupun duka. Wajahnya tetap datar. Master Jiang, ini adalah Master Li, Li Zhenwei dari perguruan bela diri Zhenwei di Gunung Buddha. Di selatan 5 pegunungan, namanya setara dengan Master Tang dari Linzhou, ujar Yao Zhenghao dengan penuh semangat. Master Li, ini Master Jiang dari Linzhou. Beliau sangat kuat. Jiang Tian merasakan ki roh misterius dalam tubuh Li Zhenwei mengalir deras. Ia jelas telah mencapai tingkat kekuatan dalam, bahkan sedikit lebih tinggi dari Master Tang. Dengan minimnya energi spiritual di bumi, mencapai tingkat ini jelas bukan perkara mudah. Jiang Tian pun menaruh sedikit rasa hormat. Ia berdiri dan mengepalkan tangan. Junior Jiang Tian, memberi salam pada Master Li. Hemp, dengus Li Zhenwei sambil menatap Jiang Tian dari atas ke bawah. Usiamu masih muda, fondasi kakimu belum stabil, tapi sudah berani menyebut diri Master. Dengan nada meremehkan, ia melanjutkan, ada orang yang baru belajar sedikit bela diri lalu keluar menipu orang. Tak takut punya nyawa untuk mencari uang, tapi tak punya nyawa untuk menghabiskannya. Jiang Tian sedikit tertegun, lalu tertawa pahit. Ia tak berkata apa-apa dan kembali duduk. Dalam hal tingkat kultivasi, Li Zhenwei bahkan tak layak dibandingkan dengan satu jari Jiang Tian. Ia sudah diberi muka, tapi tak mau menerimanya. Maka, biarlah. Master Li, silakan duduk, kata Long Wu dengan wajah berseri, sama sekali tak peduli pada Jiang Tian. Bagaimana dengan Tang Guozhu? Dia hanya di tahap akhir tubuh besi, bahkan belum membentuk kekuatan dalam. Apa pantas dibandingkan denganku? Kata Li Zhenwei dengan tawa menghina. Ia hanya punya hubungan baik dengan militer, makanya namanya terdengar besar. Wajah Yao Zhenghao menegang. Ia segera membungkuk. Maafkan saya, Master Li. Saya salah bicara. Berdiri, ujar Li Zhenwei dingin, bahkan tak meliriknya. Ia memutar bola besi di tangannya dan berkata dengan pongah. Long Wu, tenang saja. Selama aku di sini malam ini, kalau Fu Biao datang, yang menantinya hanyalah kematian. Master Li, Fu Biao sekarang sangat kuat, kata Long Wu gugup. Kudengar dia berguru pada seorang master asing di timur laut, dan sudah mencapai kekuatan dalam. Ia dijuluki Master Bela Diri. Master Bela Diri itu hebat? Tanya Long Gaitian dengan dahi berkerut. Master Bela Diri telah melampaui tubuh besi, jawab Li Zhenwei santai. Tubuhnya kebal senjata, kekuatannya mencapai ribuan jin, mampu melawan binatang buas. Dan dia telah membentuk kekuatan dalam. His! Menakutkan sekali. Semua orang terkejut. Wajah Long Wu pucat pasi. Kalau begitu berbahaya, aku akan siagakan penembak, kata Long Gaitian cemas. Hemp! Li Zhenwei mendengus. Untuk apa penembak? Mereka cuma pajangan. Malam ini, selama aku di sini, Fu Biao tak akan pulang hidup-hidup. Dengan sombong ia melanjutkan, dia baru mencapai keberhasilan kecil kekuatan dalam. Sementara aku sudah di tingkat keberhasilan besar. Di mataku, dia tak lebih dari semut. Apa? Master Li sudah mencapai keberhasilan besar. Long Wu terperangah, menatapnya seolah melihat dewa. Tidak percaya. Li Zhenwei mengambil sepasang sumpit dan melemparkannya. Suara tajam membelah udara. Dalam sekejap, kreh! Separuh sumpit menancap ke dinding granit, seolah dinding itu terbuat dari tahu. Luar biasa. Master Li benar-benar seperti dewa.
Ini benar-benar tingkat di mana daun atau bunga terbang pun bisa melukai. Boom! Paviliun langsung riuh. Semua orang terpana dan ternganga. Wajah Long Wu pun dipenuhi kegembiraan. Kepercayaan dirinya melonjak berkali-kali lipat. Master Li, kali ini aku benar-benar tenang. Bahkan jika Fu Biao berguru pada dewa, di hadapan Master Li, dia hanya bisa menelan amarahnya. Sekarang kau tahu apa itu master bela diri sejati. Masih muda, bulu pun belum tumbuh, tapi berani menyebut diri master. Benar-benar lelucon. Tiba-tiba, beberapa murid Li Zhenwei menunjuk Jiang Tian sambil mencibir dingin. Kau dengar itu? Master Jiang, tempat ini sudah dijaga oleh guru kami. Tak ada urusanmu lagi di sini. Pergilah sekarang. Bersambung.